Baik, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati dari SMA Negeri 4 Singkawang, izinkan saya menyampaikan materi tentang video materi belajar di forum IHT ini. Untuk video materi belajar, kita menggunakan aplikasi yang lumayan familiar dan banyak terdapat edisi free-nya, free trial-nya. Itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk mengedit atau membuat video pembelajaran. Video materi belajar atau video pembelajaran sesungguhnya ada perbedaan ya. Kalau video pembelajaran itu adalah video pada waktu pembelajaran, sedangkan video materi belajar adalah konten pembelajaran yang dalam bentuk video. Konten-konten pembelajaran selain dalam bentuk video bisa bentuk PDF, e-book, atau e-modul, atau yang lainnya, masih banyak. Dan kelebihan daripada konten video materi belajar adalah yang pertama secara audio, visual, kemudian pergerakan serta sinkronus yang termodifikasi itu bisa ditampilkan atau disajikan dalam video dan juga bisa diulang-ulang. Ya kan, tapi kekurangannya ya kemungkinan bagi siswa yang mungkin tidak punya wifi di rumah mungkin punya kendala. Nah, langkah pembuatan video materi belajar kita awali dengan yang pertama, yaitu membuat skenario video materi belajarnya. Karena dengan skenario ini membuat video tidak asal-asalan atau dalam koridor-koridor dalam mencapai tujuan pembelajaran dari kurikulum. Jadi dengan adanya skenario akan terkontrol atau terpandu dalam pembuatan video materi belajar, sehingga tidak putus ide di tengah jalan. Kita mungkin kadang mengalami ketika dalam proses pembuatan ada ide baru lagi sehingga mengubah rencana lagi, dan ketika dibuat ternyata baru ingat ada yang salah dalam ide itu atau ada kekurangan lagi, sehingga kita kembali lagi ke ide awal. Ini yang kadang membuat kacau atau kadang membuat kita dalam membuat video pembelajaran itu agak malas atau agak terkendala, atau kok tidak selesai video saya ya. Nah, jadi dengan adanya skenario video materi belajar ini akan memudahkan kita merancang dulu. Kemudian yang kedua, memudahkan kita menggali bahan-bahan yang diperlukan, misalnya dalam bentuk gambar, video, atau suara, atau instrumen ilustrasinya. Kita cari dulu, kemudian kita himpun dalam satu folder atau satu tempat yang kita tahu tempatnya, baru kita lakukan pembuatan video. Itu langkah pertama ya, paling tidak kita tahu ya, untuk misalnya dalam timeline pertama, tampilan pertama itu storyline-nya atau alur ceritanya adalah pembukaan atau opening title. Itu isinya apa? Ya, aset visualnya apa? Apakah gambar, video dan sebagainya bisa di sini. Kita misalnya aset visualnya adalah berupa teks. Teksnya bunyinya seperti apa atau teks tulisannya seperti apa? Ya, teks bahan acara digital, video, materi belajar, kemudian kimia dan seterusnya ya. Ini kemudian dilengkapi dengan logo, misalnya ada logo SMA Negeri 4 Singkawang atau logo dari dinas provinsi atau logo mungkin ini CMEO, atau karena mungkin kerjasama dengan CMEO maka tulis logonya di sini. Kemudian di dalam opening title ini kita juga bisa visualnya tadi ya, visualnya itu dilengkapi dengan voice over misalnya, atau latar suara ya, atau musik ilustrasi. Kemudian kita adakan perkiraan kira-kira berapa detik atau berapa. Ini penting sekali karena dalam mengedit atau membuat video nanti ini jadi panduan ya. Setelah itu, setelah kita buat sampai selesai,
kita lanjutkan pada langkah kedua adalah membuka atau menggunakan aplikasi Filmora. Mungkin ini ya untuk aplikasinya. Ini icon yang ada di desktop, ya, di sini kemudian diklik ya, kemudian makin akan muncul keluar tampilan seperti ini, Filmora 9. Itu untuk tampilannya. Kemudian setelah tampil, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Ada new project sama open project ya. Ini project library atau perpustakaan project, itu yang sudah kita pernah buat ya. Kalau belum pernah berarti ini tidak ada tampilannya. Ini new project sama open project. Open project jika kita ingin membuka yang sudah ada, kemudian new project itu betul-betul baru, kita belum punya file project Filmora. Setelah terbuka, tampilan pertama adalah seperti ini. Ini ada media ya, ada media, kemudian di dalamnya itu ada share video, share media, project media, dan seterusnya. Ini adalah dalam bentuk video, gambar, atau yang suara dan sebagainya ada di sini. Kita bisa menggunakan sampel yang ada di sini, sampel color atau sampel video. Kemudian ada audio, itu untuk suara, title itu untuk tulisan, kemudian transition adalah animasi peralihan video atau gambar, kemudian efek ya, kita bisa memberikan efek berupa shining, light, atau lain sebagainya, atau bisa juga kita menambahkan elemen di sini. Atau kita juga bisa membuat split screen atau screennya terpisah, dua screen langsung tampil dalam satu layar. Itu bisa kita gunakan menu split screen. Ini menunya. Kemudian di sini adalah previewnya. Jadi ketika kita klik, kemudian previewnya akan nampak di sini untuk memudahkan kita gambar atau video macam apa yang akan kita masukkan dalam tracknya. Ini yang di bawah ini namanya track ya. Ini namanya track yang akan kita masukkan gambar, video, suara, dan sebagainya. Ini ada track, kemudian ini ada tanda plus, ini adalah track untuk menambah track video atau track audio ya. Jadi simbol video berupa roll film, kalau simbol audio berupa tangga nada. Itu untuk mengatur atau mengedit video atau membuat video. Selanjutnya setelah tampil nanti, kita pilih yang pertama karena sesuai dengan skenario kita ingin membuat judulnya ya. Kita pilih title. Ya, kita pilih title, kemudian klik openers ya, dari title di sini klik openers, kemudian pilih satu template yang ada di sini ya, di Filmora tadi pilih salah satu, kemudian klik 2 kali, maka akan muncul edit teksnya seperti ini ya. Your title here, artinya silahkan tuliskan lewat sini. Jadi cara ngeditnya di sini ya, diedit di sini. Kemudian ini ada fontnya, ada boldnya atau italicnya, kemudian bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan selera. Setelah itu edit teksnya, terus klik OK. Maka kalau sudah klik OK, kembali seperti ini ya, ini sudah tertulis di sini ya. Kemudian setelah tertulis di sini, silahkan Bapak Ibu masukkan ilustrasinya, karena sesuai dengan skenario yang kita buat pertama tadi ada ilustrasi musiknya. Maka untuk membuat ilustrasinya, kita klik audio ya, klik audionya, gambar tangan ada ini, klik audio, kemudian pilih salah satu template musiknya. Silakan, banyak sekali untuk audio ya, silakan pilih, nanti baru akan muncul di bawah ini audionya ya. Audionya kalau sudah masukkan akan muncul seperti ini. Kemudian kita, sesuai dengan skenario tadi, kita ada gambar berupa logo, maka kita bisa mengambilnya melalui klik import ya. Ini import di sini, klik import media, kemudian pilih gambar atau video atau file yang di tempat komputer kita, kemudian pilih, maka akan masuk ke sini. Setelah masuk, kemudian di drag atau diklik tanda plusnya, di drag, masukkan ke tempat track title kita ya. Jadi bersusun, ini opener tulisannya, kemudian ini logonya, kemudian ilustrasi musiknya. Lalu kita edit di sini ya. Di sini ini kan masih bertumpang tindih menghalangi
tulisan daripada judul kita, maka gambar ini bisa edit dengan cara menarik sudut-sudutnya di drag, ya diperkecil atau dipindahkan ke tempat yang lain. Itu untuk membuat logo, gambar, dan musik sekaligus ya untuk judulnya. Ya, setelah judul kita baru masuk ke timeline materinya, sesuai dengan skenario-nya tadi adalah definisi. Kemudian di dalam definisi kita punya aset visual yaitu gambar kimia misalnya ya. Maka kita impor gambar kimia. Ya, kemudian setelah masuk gambar kimia di sini, kemudian kalau kita ingin menambahkan penjelasan, silakan bisa record webcam. Ya, jadi di sini diklik record, nanti pilih record webcam, penjelasan terhadap gambar yang kita tampilkan di situ. Ya, nanti sesuaikan. Misalnya gambarnya tadi Bapak Ibu jelaskan tentang misalnya tentang tadi asam basa, ya seperti Bapak Ibu menerangkan di kelas ya. Jadi ini bisa untuk modifikasi pembelajarannya. Ya, setelah masuk webcamnya, masukkan ke dalam di drag ya, masukkan ke dalam sini tracknya. Setelah tracknya di sini kan backgroundnya waktu Bapak Ibu menggunakan webcam kan masih background aslinya ya, misalnya backgroundnya masih warna hijau seperti ini, kain ya, maka bisa kita ubah atau backgroundnya diganti supaya backgroundnya berupa gambar yang kita masukkan ke dalam track video tadi. Jadi caranya adalah klik webcam kita di sini ya, setelah masuk di sini kita klik, kemudian pilih green screen. Ini ada simbol daripada green screen, pilih green screen, kemudian atur offset dan transparansinya supaya backgroundnya betul-betul hilang, halus, kemudian yang tampil hanya gambar dengan yang kita kehendaki tampil di sini. Ini cara mengatur gambar dan backgroundnya. Ya, setelah itu lanjut pada, setelah selesai ya, semuanya selesai, lanjut pada timeline penutup, yaitu silakan Bapak Ibu pilih title, kemudian klik end credit. Nah, ini bisa diganti tulisannya ya dengan cara klik 2 kali di sini, nanti akan muncul edit tulisannya. Silakan Bapak Ibu ganti tulisannya, misalnya berupa presented by siapa ya. Setelah itu sudah selesai, maka langkah terakhir adalah mengekspor ya, ekspor ke format video. Jadi yang Bapak Ibu buat masih dalam format project daripada Filmora, yang mungkin tidak bisa ditampilkan videonya kalau tidak dibuka, kalau tidak punya aplikasi di HP ya. Maka kita bisa mengekspor dulu ke format video dengan cara klik export, kemudian ganti nama filenya my video jadi supaya mudah kita mencarinya di drive kita. Misalnya pilih ganti file name kimia 1 ya misalnya, atau pembelajaran kimia, kemudian pilih save to di sini, pilih drive yang kita kehendaki atau kita kenal ya, supaya kita tahu cari setelah diekspor nanti hasilnya itu kita tahu lokasinya ya. Setelah semua diatur, pilih klik ekspor ya. Kalau sudah ekspor selesai Bapak Ibu ya, itulah cara menggunakan aplikasi Filmora. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.